1 Kota Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan diseminasi bersama warga sekolah, guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat agar mereka bisa mengetahui 5 kebutuhan dasar peserta didik dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Yang kedua, aksi nyata yang akan saya buat adalah saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya agar mereka bisa mengetahui dan bisa menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jurumudi 1, Bapak Hasbullah SPDI. Yang saya hormati serta saya cintai teman-teman guru SDN Jurumudi 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan dalam rangka acara diseminasi tugas calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah pada modul 1.4 budaya positif sekolah. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah sampai saat ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa mengenyam pendidikan, khususnya untuk kaum para wanita. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dan apa yang akan kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Jumadi. Kepada Bapak Jumadi SPD FPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpah rahmatnya kita bisa berkumpul di siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, Bapak dan Ibu Guru SDN Jurumudi 1 yang berbahagia. Pada hari ini kita berkesempatan menerima strategi pembelajaran, yaitu tentang diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah. Strategi positif di sekolah ini tentunya sangat kita harapkan karena ini merupakan kita gunakan setiap kali kita melakukan pembelajaran di sekolah, ikhlas, dan mudah-mudahan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah calon guru penggerak nanti kita menambah wawasan kita tentang kegiatan positif di sekolah dan tentunya dapat menambah wawasan kita tentang kedisiplinan, ketertiban dan lain sebagainya yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar anak. Tentunya kami selaku wakil dari pimpinan kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas
kesediaannya Ibu Fadilah kalau guru penggerak, mudah-mudahan dengan kegiatan ini memperoleh kesuksesan yang diraih. Tentunya dari teman-teman guru yang lain juga dapat mengikuti dengan semakin banyaknya guru-guru penggerak di sini di SDN Guru 1, maka insya Allah kualitas pembelajaran hasil lulusan semakin baik. Kiranya yang Bapak sampaikan hanya itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf, dan semoga Bapak dan Ibu guru dapat mengikutinya dengan penuh semangat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perwakilan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah. Kepada Ibu Fadilah SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang indah ini dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif sekolah. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, coba Bapak Ibu berdiri memandang teman-temannya sambil senyum tanpa tertawa. Pandang temannya dengan senyum tanpa mengeluarkan buahnya dengan bunga. Siapa coba? Pandang pandangan tanpa tertawa, senyum. Apakah bisa menahan senyum kalian? Tidak. Iya, begitulah. Silakan baik, terima kasih Ibu silakan dulu kembali. Iya, jadi anak-anak di sekolah itu datang ke sekolah harus membawa kebahagiaan. Jadi dari rumah mereka membawa kebahagiaan, di sekolah jangan kita buat mereka menjadi sedih. Ya Bapak Ibu ya. Baik, materi kita kali ini adalah budaya positif sekolah. Apa sih itu budaya positif sekolah? Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang mendukung murid untuk berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik. Budaya positif ini bisa diterapkan oleh pendidik dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tujuannya adalah sekolah mengadakan disiplin positif adalah untuk mengkondisikan seluruh stakeholder sekolah harus memahami manfaat disiplin positif, bahwa perlunya kita meninggalkan cara-cara lama untuk mendisiplinkan anak. Jadi definisi disiplin positif yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Prinsip disiplin positif yaitu membentuk rasa hormat dan kepedulian timbal balik antara anak dan orang dewasa. Pemahaman akan penyebab dibalik perilaku anak. Komunikasi yang efektif dan keterampilan pemecahan masalah. Konsekuensi logis dan alami, bukan hukuman sewenang-wenang. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik merasa kita ini orang dewasa bisa menghukum anak-anak kita, peserta didik kita dengan hukuman. Jadi itu gak boleh ya Bapak Ibu. Nanti
kita jelaskan mengenai bagaimana cara menangani permasalahan yang ada di sekolah. Manfaat disiplin positif. 1. Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, untuk mengurangi perilaku mengganggu dan konflik di kelas. Yang ketiga, untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, untuk mendorong perkembangan keterampilan sosial emosional. Yang kelima, untuk menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Ada 5 posisi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu biasanya anak-anak itu melakukan pelanggaran aturan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar apa saja sih? 1. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini Pak, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh saja, misalnya ada anak yang mencuri. Kita tidak tahu apa alasan dibalik dia mencuri. Bisa saja dia mencuri karena perutnya lapar, nggak bawa uang untuk jajan, akhirnya dia mencuri. Itu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan untuk diterima. Ada anak yang di kelas nakal, padahal dia hanya untuk menerima kebutuhan diterima. Misalnya di keluarganya dia kurang harmonis, akhirnya di sekolah dilampiaskan, dia membuat keributan di kelas hanya untuk mencari perhatian guru. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan. Jadi dia ingin diakui keberadaannya di kelas dari guru, dia mencari empati dari guru. Yang keempat, dia butuh kebebasan. Misalnya dia bosan di dalam kelas dengan pelajaran kita, maka dia sering keluar kelas. Dia hanya ingin mencari kebebasan dari diri dia. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Misalnya dia bermain lempar-lemparan di dalam kelas dengan temannya hanya untuk mencari kesenangan belaka. Kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung memarahi si anak tersebut. Jadi ada yang namanya pemenuhan kebutuhan dasar sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Dalam dunia pendidikan, konsep kebutuhan dasar manusia dapat digunakan untuk menganalisis alasan pelanggaran. Jadi kalau ada anak-anak melakukan pelanggaran, kita jangan langsung menghukum mereka. Kita sebagai seorang pendidik ada yang namanya 5 posisi kontrol. Jangan sampai kita menjadi 1. Posisi kontrol penghukum. Ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Guru menggunakan posisi kontrol penghukum dengan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau kamu ngobrol terus di kelas, silakan keluar. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Itu yang biasa kita lakukan sehari-hari ya Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Jadi kata-kata seperti ini tidak boleh kita lontarkan pada peserta didik kita, karena ini posisi penghukum. Kita sudah sering mendengar berita-berita di televisi, seorang guru hanya menegur muridnya sholat sampai dibunuh oleh muridnya. Itu karena ada rasa dendam. Jadi si murid mungkin sering ditegur oleh gurunya, lama-lama murid merasa dendam karena si guru mungkin menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol penghukum, yaitu murid akan dendam dan membenci guru. Tujuan kita untuk mendisiplinkan anak akhirnya tidak tercapai karena anak merasa benci dengan kita dan merasa dendam dengan kita. Jadi tujuan kita yang awalnya untuk mendisiplinkan anak tidak akan tercapai.
Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali." Nah, ini akhirnya si anak merasa dia ini membuat kesalahan yang mengakibatkan orang lain rugi. Jadi ini akan membuat si anak merasa bersalah kepada kita sebagai seorang pendidik. Hal ini tidak baik, akan mempengaruhi psikologis si anak, bahwa dia akan merasa dirinya ini hanya pembuat onar, hanya pembuat kesalahan. Jadi ini tidak boleh ya Bapak Ibu kita lakukan. Konsekuensinya yang akan terjadi apabila kita membuat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah adalah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri dia. Murid akan menahan perasaan dia, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan merasa tertekan seperti yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi dia lebih parah akibatnya dari posisi kontrol penghukum. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau bisa berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu untuk menyelesaikannya. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Nah, posisi teman ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Konsekuensinya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia tidak berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya bukan guru tersebut. Jadi dia hanya patuh pada guru yang tadi yang di posisi sebagai teman, tapi jika dengan guru lain dia tidak akan patuh. Itu konsekuensi negatifnya. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Biasanya guru akan berkata, "Adi, tahu kamu jam berapa kita memulai?" Adi akan menjawab, "Tahu Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas
untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya tugasnya. Ini sebagai posisi pemantau. Konsekuensi yang akan terjadi bila kita menerapkan posisi sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang terjadi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu dari peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Karena murid sudah tahu konsekuensinya bila dia melanggar peraturan. Guru hanya berkiblat kepada peraturan sekolah. Jadi jika anak melanggar peraturan, konsekuensinya harus dijalankan. Ini sebagai posisi pemantau. Nah, posisi terakhir ini posisi yang paling bagus, yaitu sebagai manajer. Seharusnya ini yang harus kita jalankan. Kita sebagai seorang pendidik harus menjadi posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi ini murid bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas semua perilakunya dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi kita tidak boleh menyalahkan jika ada permasalahan di antara salah satu murid, kita tidak boleh menyalahkan keduanya. Jadi kita harus menguatkan antara kedua yang saling berselisih. Jadi kita harus menyelesaikan dengan tahapan restitusi. Perkataan yang biasa dikatakan oleh seorang manajer. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita tanya solusinya dari dia sendiri. Biar dia sadar dari dalam diri dia apa sih yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini kita sebagai seorang manajer tidak menyalahkan anak atas kesalahannya. Kita tanyakan dulu alasan dia melakukan pelanggaran dengan cara segitiga restitusi. Nah, kita sebagai seorang manajer harus menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Segitiga restitusi yang paling pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita tanyakan dulu alasan dia, kenapa dia melanggar peraturan. Kita konfirmasi dulu kepada dia langsung, mengapa dia melanggar peraturan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu ke mereka bahwa tindakan dia itu tidak benar, bahwa tindakan mereka itu salah, telah melanggar aturan. Yang ketiga, baru kita membuat keyakinan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti itu. Ini penjelasannya ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Tahap pertama ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Dalam konteks disiplin positif, hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai. Jadi kita nggak langsung mengejar anak itu salah jika melanggar peraturan. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat baik di balik tindakan buruk.
Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan termasuk yang salah memiliki alasan. Dengan memahami alasan di balik tindakan tersebut, kita dapat lebih efektif mendekati situasi ini. Jadi kita panggil dulu si anak yang melakukan kesalahan, kita tanya alasan dia melanggar peraturan, baru kita buat menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah terakhir adalah bertanya, apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya, serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Pentingnya langkah ini adalah untuk menghindari menghakimi anak. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak kita permasalahannya kita selesaikan dengan tahapan segitiga restitusi, sehingga anak tidak akan membenci kita dan tidak akan merasa dendam. Contoh percakapan menggunakan segitiga restitusi. Pak Joko berkata, Maria, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Mario dan Adi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko berkata, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Dengan wajah sedih dan muka menunduk, si Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Adi, ada informasi yang bisa kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa Adi? Kata kepala sekolah. Tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Jadi yang pertama tadi Pak Joko memanggil si Mario dan Adi untuk bertanya tentang laporan bahwa mereka telah melempar makanan di kantin dan mengenai ibu kepala sekolah. Itu untuk menstabilkan identitas, agar si Mario dan Adi kita bisa tahu laporan ini benar apa salah, seperti itu, untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan perkataan, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Itu untuk memvalidasi tindakan mereka itu bahwa itu salah, bukan tindakan yang benar. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang saat melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Ini tindakan validasi tindakan yang salah. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Jadi si anak kita kasih tahu bahwa tindakannya itu adalah salah. Kita validasi tindakan yang salah itu. Si Adi menjawab dan Mario, iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Ini untuk membuat keyakinan. Langkah ketiga ya, menanyakan keyakinan untuk membuat keyakinan. Lalu si Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Jadi solusinya dari mereka sendiri. Kita tanya ke mereka sendiri keyakinannya, bukan dari guru. Bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya? Dan jadi kita tanya ke mereka, kita bagikan. Bukan kita yang membuat solusinya. Si Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri Pak. Kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita.
kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan. Dan mengenai Bu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak, kata mereka. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin lagi dan kalian bisa berperilaku baik. Nah ini Pak Joko telah melaksanakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tanpa mencari siapa yang salah. Ya baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya Bu Rohma. Terima kasih Bu Dina. Yang ingin saya tanyakan tadi kan ada 5 posisi. Nah, yang paling bagus kan kata Bu Balila kontrol sebagai manajer. Nah, ketika kita melaksanakan kita sebagai guru nih terhadap disiplin siswa, kita sudah menjadi kontrol manajer. Ketika anak tersebut masih mengulangi hal yang sama berkali-kali gitu ya, kesalahan yang sama, tindakan apa lagi yang harus kita ambil ketika anak tersebut mengulangi kesalahan yang sama terus? Nah, kita sudah mendisiplinkan anak sesuai dengan kontrol manajer gitu. Jadi bagaimana tindakan selanjutnya guru itu agar tidak terkesannya menghukum gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Rohma. Jadi 5 posisi kontrol, tujuan kita dari 5 posisi kontrol adalah tujuan akhirnya adalah untuk menjadi posisi kontrol seorang manajer. Tetapi jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, si anak masih tetap melakukan kesalahan. Kita gunakan 3 tahapan restitusi itu akan berguna Bu Rohma. Dengan cara tadi menstabilkan identitas, kita bisa jadi tahu apa alasan dibalik dia melakukan pelanggaran itu. Jadi setelah kita adakan segitiga restitusi itu, kita analisis penyebab dia melakukan pelanggaran tersebut apa. Misalnya saya terlambat, sering datang terlambat ke sekolah. Setelah kita adakan segitiga restitusi itu, alasannya mungkin karena sering main HP, jadi tidurnya kemalaman. Itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Pak, Bu, saya minta tolong dibantu anaknya dikontrol main HP-nya. Jangan sampai terlalu malam, sehingga dia datang ke sekolah sering terlambat Bu. Jadi saya minta tolong dibantu Bapak Ibu dikontrol anaknya bermain HP, jangan sampai tidurnya larut malam. Jadi dengan kita mengadakan tahapan segitiga restitusi itu, kita dapat menganalisis penyebab si anak melakukan pelanggaran. Jadi kita bisa solusinya kita bisa laksanakan dengan cara komunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Terima kasih Bu Rohma. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak Ibu sudah paham semua ya? Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya dalam acara ini. Diseminasi saya menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga dengan yang telah saya sampaikan tadi kita bisa ada bayangan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di peserta didik kita dengan tahapan segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih atas paparan materi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan setelah kita memahami tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebagai guru dan kita dapat mengimplementasikannya di sekolah kita. Amin. Setelah ini kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC mundur diri. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
belajar dengan kondusif. Nah, sekarang harapan-harapan kalian untuk kelas kalian itu apa? Nanti Bu bagikan kertas sticky note. Nanti kalian tulis harapan-harapan kalian untuk kelas kalian agar tercipta kelas yang kondusif apa. Nanti kalian tuliskan di kertas ini. Setelah kalian tuliskan nanti kalian tempel di papan tulis. Nanti kalian harapan-harapan kalian semua Ibu tampung, lalu Ibu jadikan sebuah keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kalian yang sama nanti akan Ibu jadikan satu kalimat positif. Jadi, misalnya kalian membuat harapan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau ada kata dilarang, berarti itu kalimat negatif. Nanti Ibu kerucutkan menjadi sebuah kalimat positif agar menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Nanti kalian tulis harapan-harapan kalian apa aja ya. Silakan ditulis harapan-harapannya. Jadi nanti setelah keyakinan kelas kita buat, berarti kalau melanggar ada konsekuensinya tidak? Ada, karena ini dibuat secara bersama. Halo. Karena keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama, berarti kalau kalian melanggar keyakinan kelas ada konsekuensinya tidak? Ada. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan keyakinan yang telah kalian buat secara bersama. Jawaban saya jawaban. Silakan ditulis harapan kalian untuk kelas kita agar tercipta kelas yang nyaman, aman, dan kondusif. Ya, ditulis. Setelah ditulis nanti ditempel, dikasih nama sayang. Dikasih nama, ditulis harapan kalian, nanti ditempel di papan tulis ya. Ya udah. Silakan. Yang sudah menulis boleh ditempelkan ke papan tulis. Nanti kalau kalian melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, maka ada konsekuensi yang harus kalian lakukan. Silakan ditempel. Ya, silakan ditempel di papan tulis. Apa bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Apa bedanya, tahu tidak anak-anak? Peraturan sekolah dibuat oleh pemangku kepentingan seperti kepala sekolah bekerja sama berkolaborasi dengan guru membuat sebuah peraturan sekolah. Jika keyakinan kelas kita buat secara bersama-sama dengan teman-teman semua. Silakan ditempel harapan-harapan kalian. Belajar. Rizal dilarang membuang sampah di kolong meja. Patan membersihkan buku dan membereskan buku dan membersihkan buku. Ajril, buanglah sampah pada tempat
Ya, alif dilarang berisik. Lihat, harapannya dilarang mengejek orang. Rania menjaga kebersihan kelas. Safa tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Safana dilarang berisik saat jam pelajaran. Rindi jangan berisik di kelas jika sedang belajar. Cheryl, saya harap siswa-siswi di kelas ini akan lebih tertib seperti membuang sampah tidak sembarangan. Dia dilarang berisik. Rati, bagi anak-anak yang piket harus datang lebih awal. Esther, dilarang makan di dalam kelas. Arya, jangan bertengkar di kelas. Tidak boleh main kata-kataan dan orang-orang membuat orang-orang bersedih. Dilarang membuang sampah, jangan makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Nah, di sini ada harapan kalian yang sama. Nanti kita rumuskan menjadi satu kalimat positif sehingga membuat satu keyakinan ke kelas. Bentar, Ibu ambil spidol. Berarti tadi ada sebagian besar menginginkan jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya adalah satu, menjaga kebersihan. Ada yang bilang jangan berisik di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Apa sayang? Disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalian harus disiplin di dalam kelas. Kalian harus tahu posisi kalian pada saat kamu sedang menerangkan harus mendengarkan. Bertanggung jawab berarti tadi ada kalimatnya kalau yang piket datang lebih awal berarti bertanggung jawab. Tadi ada kalimat dilarang menggunakan HP kecuali untuk belajar. Berarti kita bikin kalimat gunakan apa? Ya, menggunakan HP sesuai apa? Sesuai waktu. Jadi kita jangan menggunakan HP di dalam kelas buat main game. Tapi HP bisa digunakan untuk searching soal-soal yang kalian belum ketahui. Ya, jadi menggunakan HP sesuai waktu. Ada lagi tadi apa ya? Oh iya, tadi ada kata nggak boleh mengganggu teman. Berarti kalimat positifnya saling menghormati. Ada tadi yang minta jangan mengejek teman. Berarti saling menghormati. Berarti ini ada empat keyakinan kelas kita, ya. Satu, menjaga kebersihan. Dua, disiplin dan bertanggung jawab. Tiga, menggunakan HP sesuai waktu. Empat, saling menghormati. Disiplin termasuk apa? Disiplin misalnya datang nggak boleh terlambat, harus tepat waktu. Piket udah ada jadwalnya, harus bertanggung jawab mengerjakannya, datang lebih awal. Kalau ada PR harus dikerjakan, termasuk disiplin tidak? Disiplin dan bertanggung jawab. Kalau kalian melanggar 4 dari keyakinan kelas yang telah kita buat, berarti ada konsekuensinya. Paham? Nanti kita buat poster keyakinan kelas, ya. Jadi nanti kita tempel keyakinan kelas kita yang 4 ini, nanti kita jadikan sebuah poster keyakinan kelas 6C. Oke? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
tadi kami telah membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru. Perasaan saya senang karena kami menjadi lebih kondusif dan nyaman, karena kami bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kami telah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Abraham, kelas 9C, wali kelas Ibu Fadilah. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena hari ini bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru membuat keyakinan kelas kami menjadi lebih kondusif dan nyaman karena kami bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kami telah buat. Kelas kami menjadi bersih dan saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dianita Cerio, kelas 6C, wali kelas Ibu Fadilah SPD. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena hari ini bersama-sama dengan ibu guru membuat keyakinan kelas. Kelas kami ini menjadi lebih kondusif dan nyaman karena kami bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kami telah buat. Kelas kami menjadi bersih dan saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Farhatunisa. Saya mengajar di bidang pendidikan agama Islam kelas 4 dan 6. Kemarin saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Fadilah dalam rangka calon guru penggerak, dalam rangka mengerjakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Yang disampaikan oleh Bu Fadilah adalah mengenai 5 kontrol kita sebagai pendidik dalam memberikan hukuman, ya, kalau nggak salah, yang mengenai restitusi. Nah, jadi ketika anak membuat kesalahan, kita tidak langsung menghukum, melainkan menanyakan dulu sebab musabab kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, itulah fungsinya restitusi yang sudah disampaikan atau materi yang disampaikan sama Bu Fadilah. Dan saya sangat berkesan, dan materi yang disampaikan Bu Fadilah itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik. Semoga kedepannya di sekolah kami banyak lagi guru-guru yang menjadi calon guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jumadi, MPD, NIP 19660817 2007 01 1055. Saya baru saja mengikuti pemaparan dari Ibu Fadilah calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif, tentang 5 posisi kontrol untuk menyelesaikan masalah peserta didik dengan tahapan segitiga restitusi. Dengan penyampaian Bu Fadilah tersebut, saya sangat antusias sekali mengikutinya, karena dengan mengikuti materi tersebut saya dapat menambah wawasan saya dalam penyelesaian pengajaran di kelas, sehingga kita dapat menemukan teknik-teknik pengajaran yang dapat lebih optimal lagi kita menerapkannya di kelas. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dahlia. Saya mengajar di kelas 3A SDN Ilmu 1. Kemarin Bu Fadilah telah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Di situ Bu Fadilah menerangkan 5 kebutuhan dasar murid dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dalam menjelaskan permasalahan di kelas dan tahapan segitiga restitusi. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semoga ilmu yang Bu Fadilah berikan bermanfaat dan dapat saya laksanakan sehari-hari di dalam kegiatan belajar mengajar.